nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat, sehingga masih menggerakkan langkah-langkah kaki kita ke masjid yang mulia ini untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam juga tak lupa marilah kita hadiahkan kepada qudwatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karenanya lah cahaya Islam bisa terus kita dapatkan hingga sekarang ini. Semoga kita senantiasa sebagai umatnya akan terus mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, seperti biasa setiap hari Ahad dan sholat subuh mereka mengadakan jihad subuh atau kajian ahad subuh yang sesuai jadwal insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdullah Mutakin Ramadan LC dari Yayasan Syarif Muslih Institute, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Maka untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kajian kita pada subuh hari ini dengan sama-sama baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Hah? Boleh. Jazak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah sadaqallahul azim. Jamaah Miftahul Jannah yang mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, sehat. Masya Allah, ini betul-betul jihad subuh gitu kan ya. Walaupun hujan-hujan tetap datang ke masjid, ya kan? Masya Allah. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa untuk kita semuanya. Allah masih memberikan kita iman, Islam dan istiqomah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi kami bacakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita semakin ngeh dengan apa sih sebenarnya tujuan dari kehidupan kita ini, yang Rasulullah sampaikan bahwasanya a'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara sittin wa sab'in, rata-rata 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu ma yajuzu dzalik, dan sedikit dari umatku yang melewati batas itu. Artinya ketika Allah berikan kita kesempatan bahkan melebihi umur itu adalah bonus yang luar biasa yang Allah berikan untuk insya Allah memperbanyak amalan-amalan kita, sehingga kita punya bekal yang cukup di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Haji, Masya Allah nih, Bapak Haji Nano dan Bapak Haji-Haji yang lain ya. Alhamdulillah, kita bersyukur, kita berbahagia, beliau dan keluarga. Ada berapa orang haji kemarin terakhir yang menunaikan?
selain Pak Haji dan istri? 4 orang. Siapa lagi yang lain? Ada di sini? Oh ada, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah atas nikmat bisa menunaikan ibadah haji. Ya. Dan semoga yang lain yang belum, semoga Allah berikan kesempatan untuk berkunjung terutama haji ke Baitullah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf kepada semuanya karena mungkin dalam 3 bulan ke belakang mungkin tidak muncul ataupun belum bisa silaturahim ke Miftahul Jannah karena memang sedang berada di Purworejo. Di sana qadarullah orang tua sedang kurang sehat, tapi alhamdulillah sekarang sudah lebih baik. Kemudian di sana juga kita sedang membangun masjid untuk pondok. Jadi karena waktu itu kami ditunjuk jadi ketua panitia, maka kami kemudian sementara waktu tinggal di sana untuk menyelesaikan hal itu. Walaupun mungkin tidak sampai akhir karena prosesnya mungkin perlu setidaknya 8 sampai 10 bulan untuk sampai selesai. Sekarang sudah berjalan 3 bulan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai kajian kita dengan baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Saya rasa mungkin hampir semua atau bahkan semua sudah hafal doa ini. Ya, alhamdulillah, karena hari-hari yang di sekolah apalagi biasanya sebelum mulai pelajaran kita baca doa tersebut. Atau mungkin sebagian ada yang menggunakan doa yang lain juga. Tapi yang Rabbi zidni ilma warzuqni fahma itu biasanya selalu dibaca. Doa apa? Doa belajar. Ya, kenapa? Karena kita itu adalah wujud dari kepasrahan kita, kelemahan kita di hadapan Allah, bahwasanya ilmu adalah punya Allah. Maka yang saya sampaikan saya hanya wasilah. Semoga ilmu yang nanti disampaikan bisa kita fahami dan sama-sama kita amalkan dan ambil hikmahnya, dan semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ini bukan doa sembarangan ternyata, ya. Pernah saya sampaikan belum nih? Di sini. Kalau yang sebelumnya mungkin yang saya sampaikan doa yang Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil, dulu pernah saya sampaikan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma. Ini doa yang saya yakin sudah hafal semuanya, tapi ternyata jazakumullah khairan, Masya Allah, luar biasa. Matur nuwun. Ada double. Ini doa yang warid dalam Al-Quran. Doa ini super sekali. Kenapa? Doa ini yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang diajarkan doa ini adalah makhluk yang paling mulia yang pernah ada di jagat raya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nanti antum buka mushaf, ya, itu ada di halaman 320 sebelah atas, ya. Toha, surah Toha ayat 114. Nah, ingat-ingat 114, gimana ingatnya? Ingatnya adalah Al-Quran itu surahnya ada berapa? 114. Ini ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haqq wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuh wa qur rabbi zidni ilma. Nah, penutupnya itu lengkapnya seperti itu. Fata'alallahul malikul haqq, maka Allah lah
sebenar-benar Al-Malik, sebenar-benar raja, raja yang hakiki, penguasa yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka semua raja-raja di dunia itu sebenarnya raja-raja palsu. Di hadapan Allah nanti mereka semuanya adalah apa? Bawahan semuanya, makhluk semuanya. Raja yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Dan janganlah engkau wahai Muhammad buru-buru atau tergesa-gesa bil Qur'ani, untuk membaca Al-Qur'an, min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum wahyu itu selesai dibacakan. Apa maksudnya? Ini para ahli tafsir berbeda pendapat, karena Rasulullah SAW ketika Al-Quran disampaikan oleh malaikat Jibril alaihi salam, ya, Al-Quran itu kadang disampaikan beberapa ayat, ya, tidak sampai satu surah. Ada juga yang sampai satu surah. Kalau yang sampai satu surah dan surahnya agak panjang, kalau bagi manusia biasa seperti kita-kita, kecuali kalau kecerdasannya luar biasa, ya, itu untuk langsung dengar, langsung hafal bisa nggak? Rata-rata manusia biasa susah untuk bisa langsung sekali dengar langsung hafal. Tapi ada manusia-manusia luar biasa. Contohnya Rasulullah, contohnya lagi yang bukan Rasul adalah Imam Asy-Syafi'i. Sampai beliau dalam riwayat kalau beliau ke masjid itu ngelewatin pasar, apa? Telinganya itu ditutupin gitu, ya. Ada yang bilang pakai kapas atau pakai alat yang lain. Kenapa? Beliau takut semua yang didengar itu nanti hafal. Sedangkan yang didengar itu adalah hal yang tidak bermanfaat. Bayangkan kalau kita punya otak seencer itu Imam Asy-Syafi'i gitu. Maka tidak salah kalau di Indonesia secara umum, secara garis besar boleh dikatakan mayoritas orang Indonesia memilih mazhab Asy-Syafi'i. Beliau adalah orang yang sangat cerdas, luar biasa. Nah, kembali ke ayat tadi, Toha 114, bahwasanya ada dua penafsiran. Kenapa kok Allah Subhanahu wa taala melarang siapa? Rasulullah SAW untuk tergesa-gesa menirukan ayat-ayat yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ayat yang pertama, surah apa? Al-Falaq atau Al-Alaq? Al-Alaq, ya. Al-Alaq, dan saya yakin semua sudah hafal. Tapi ternyata yang turun cuma berapa? 5 ayat pertama. Yang selanjutnya itu bukan pada malam itu juga apa turunnya. Nah, kalau ayatnya pas panjang gimana? Jadi Rasulullah itu ketika Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril tuh bersegera untuk menirukan, gitu. Bersegera untuk menirukan bacaan dari Jibril alaihissalam. Maka Allah melarang itu. Kenapa? Apa alasan Rasulullah bersegera itu? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama adalah karena saking senengnya Rasulullah Al-Quran turun, maka Rasulullah segera menirukan. Pokoknya karena saking senengnya. Yang kedua adalah, pendapat yang kedua, ini hal yang manusiawi bagi semua manusia lah, katakan seperti itu, bahwasanya orang pengen cepat hafal, gitu kan, ya. Maka beliau segera menirukan, takut kalau seandainya nanti apa? Keburu belum menirukan, jadi tidak langsung hafal, gitu. Jadi karena takut lambat untuk hafal, maka kemudian Rasulullah segera menirukan. Ada dua pendapat. Wallahu alam, mana yang benar tidak perlu diperdalam. Tapi yang jelas di sini adalah Allah melarang itu, dan Allah menjamin kepada Rasulullah SAW bahwasanya Al-Quran yang diturunkan melalui Jibril alaihissalam itu, walaupun dibacakan sekali seluruhnya, Rasulullah pasti bisa menghafalnya, karena yang jamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Tapi Allah sampaikan setelah itu sebuah doa yang tadi kita sama-sama baca. Maka katakanlah wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Tuhanku tambahkanlah kepadaku ilmu. Nah, kita biasanya ditambah warzuqni fahma. Karena kita ini manusia biasa, harusnya doanya dilebih-lebihkan gitu.
Tapi tetap yang warid dari Al-Quran kita pegang ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Jadi doa ini tidak main-main ternyata. Doanya diajarkan Allah Subhanahu wa taala langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah ada di penghujung bulan Rabiul Awal ya. Sudah tanggal berapa nih? 20 berapa? 26 atau 27 nih Rabiul Awal. Biasanya kalau puasa kita hafal puasa yang keberapa itu. Kalau sudah bulan yang lain ini kita mulai agak loading. Ya. Hakadha ala kulli hal. Kita tentunya semuanya rindu kepada sosok yang amat mulia sebagaimana yang insya Allah akan kita bahas hari ini ya di Sirah Nabawiyah. Makhluk yang paling mulia yang pernah ada di jagat raya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar. Kayaknya kita agak langsung lompat. Dulu seingat saya akhir-akhir saya menyampaikan 3 bulan yang lalu itu Abdul Muttalib kakeknya Rasulullah SAW menemukan apa? Air Zam-Zam, ya kan? Kemudian dinamakan Zam-Zam artinya apa? Kumpullah gitu. Zam-Zam gitu. Maka mungkin kemarin pada baru minum air Zam-Zam dari Pak Haji ini. Ya, semoga hidup kita tambah berkah ya minumnya air Zam-Zam. Amin ya rabbal alamin. Ketika menemukan air Zam-Zam itu ya, yang diawali lewat mimpi, ya mimpi yang luar biasa, ya mimpi kebaikan ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sumur Zam-Zam itu ketemu, waktu itu digali oleh siapa? Abdul Muttalib bersama anaknya yang pertama, yaitu namanya siapa? Al-Harith. Ya, waktu itu anak beliau belum banyak. Nah, ketika beliau awal menggali itu, ya orang-orang penduduk Mekah waktu itu melihat kok air muncul gitu ya. Setelah digali air muncul luar biasa derasnya gitu. Maka kemudian penduduk Mekah itu, orang-orang Quraisy waktu itu dan sebagainya dan yang lainnya, mereka itu berebutan ingin ngaku-ngaku juga. Ya udah itu buat kita juga lah gitu kan ya. Masa cuman buat kamu gitu kan ya. Enak aja gitu kalau bahasa kita ya. Orang gue yang nemuin lo ikut-ikutan apa? Pengen punya gitu. Ya, itu yang terjadi waktu itu. Jadi sempat terjadi seperti ketegangan lah gitu antara Abdul Muttalib dan juga penduduk Makkah yang ada di sekitar itu, mungkin tokoh-tokohnya terutama gitu. Tapi kemudian diputuskan bahwasannya ya pemiliknya adalah siapa? Abdul Muttalib, karena beliaulah yang menemukan gitu, dan beliau yang dapat, kalau bahasa ininya wangsit gitu. Tapi bukan wangsit ya. Ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk menggali sumur Zam-Zam yang sudah terkubur ratusan tahun lamanya gitu. Jadi kemudian setelah digali dan keluar airnya dengan luar biasa, maka dengan mudahnya alhamdulillah, karena keluarga Abdul Muttalib ini mendapat amanah untuk apa? Memberikan makanan dan minuman kepada para orang-orang yang melakukan ibadah haji. Jadi ibadah haji itu sudah ada dari dulu, dan orang-orang Mekah waktu itu ya, bukan mereka itu kafir dalam artian tidak tahu Allah. Dulu sebenarnya orang-orang Arab itu awalnya kan kita dulu pernah flashback ya, bahwasanya mereka itu awalnya kan Nabi Ibrahim alaihissalam mengantar siapa? Istrinya yang namanya siapa? Siti Hajar. Kemudian dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian di sana muncullah air sumur ataupun mata air Zam-Zam. Kemudian setelah berkembang ada suku dari Yaman namanya suku Jurhum ya, kemudian menetap daerah situ, dan Nabi Ismail menikah dengan salah satu putri dari ketua kabilah suku Jurhum waktu itu. Nah, setelah itu beranak pinak seterusnya berkembang sampai suatu saat kemudian ada suku Khuza'ah namanya yang mengkudeta, istilahnya dia datang dengan kekuatan militer kemudian mengambil alih kekuasaan suku Jurhum. Masih ingat gak 3 bulan yang lalu nih? Ya, sambil flashback ya kita ya.
Nah, kemudian setelah diambil alih sekian tahun lamanya, akhirnya kemudian ada keturunan dari suku Jurhum namanya Qusay bin Kilab. Siapa? Qusay bin Kilab yang mendapat julukan Quraisy, ya. Quraisy. Qusay nama lainnya adalah Quraisy, maka sampai sekarang terkenal nama suku Quraisy. Nah, kemudian beliau mengambil alih waktu itu, mengambil alih kepemimpinan, jadi suku Jurhum naik lagi, ya, menjadi raja istilahnya di daerah situ. Kemudian turun sampai ke keturunan beliau yang namanya Abdul Muttalib. Nah, sejak waktu itu keturunan dari Qusay bin Kilab waktu dipegang oleh Abdul Manaf, ya, itu beliau punya amanah untuk apa? Untuk memberikan makanan dan minuman kepada orang-orang yang berhaji. Jadi agama tauhid itu sebenarnya dari zaman Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ibrahim itu sudah ada di situ. Tapi kemudian seiring berjalannya zaman, ya, lama-lama penduduk Mekah itu kemudian mulai menyeleweng. Ada seorang yang waktu itu termasuk sangat dihormati, seorang bangsawan dan berakhlak luar biasa, namanya Amr bin Luhai. Siapa? Amr bin Luhai. Ini karena saking luar biasanya, orang-orang itu seakan-akan menganggap dia itu wali, gitu, ya. Tapi wali yang sesat ternyata. Kenapa sesat? Saking baiknya dia dan diikuti sekian banyak orang, ya. Kemudian suatu hari dia datang ke Syam. Di sana dia melihat orang-orang Syam waktu itu sedang apa? Menyembah patung, ya, menyembah patung. Maka dia mengambil kesimpulan sendiri. Oh, berarti daerah Syam kan banyak orang-orang yang dekat, yang dulu ahli kitab, ya. Berarti mungkin kita ini kurang amalannya di Mekah. Harusnya kita ikut nyembah patung juga, gitu. Seperti yang dilakukan oleh penduduk Syam. Akhirnya apa? Dia bawa patung dari Syam, namanya Hubal, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Atau ada yang mengatakan di luar Ka'bah, patung yang sangat besar. Dan mulai saat itulah terjadi kemusyrikan, ya. Maka ketika Rasulullah SAW beliau Fathu Makkah, ya, di sekeliling Ka'bah ada berapa patung? 360 patung, seperti derajat, 360 derajat tuh. Ya. Ayo geser serong kanan 90 derajat. Ini 360 patung ada di sekeliling Ka'bah. Dimulai dari siapa? Amr bin Luhai tadi. Wali, katanya wali tapi sesat. Maka hati-hati. Salah satu fitnah yang sangat besar, ini hikmah untuk diambil, adalah ketika ada orang pandai ataupun orang yang dihormati di masyarakat, dan dia punya banyak jamaah pengikut, kemudian dia tersesat, maka banyak orang yang ikut tersesat bersamanya. Maka wal'iyadzubillah, hal itu kalau terjadi dengan kita, wal'iyadzubillah. Nah, kembali ke tadi, setelah kemusyrikan yang luar biasa, ya, kemudian turun temurun sampai pada zamannya Abdul Muttalib juga itu masih ada. Jadi hajinya, ibadah haji masih ada, tapi penyembahan kepada berhala-berhala juga ada. Makanya mereka dikatakan musyrik. Asyraka yusyriku, isyrak fahuwa musyrik. Apa artinya musyrik? Menyekutukan. Jadi mereka itu bertuhan kepada Allah, tapi juga bertuhan kepada selain Allah. Kalau zaman sekarang ada agama-agama yang memang tidak bertuhan sama Allah, ya kan? Bertuhannya kepada siapa? Dewa-dewa dan sebagainya. Tapi agama samawi ini yang masih murni, ya Islam ini sekarang hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lain berarti seperti misalkan, ya, contohnya Nasrani, kemudian Yahudi, mereka menyembah Allah plus yang lain. Dan sekarang mungkin kalau kayak Yahudi mungkin juga banyak sekali cabang-cabangnya, ya. Kristen saja juga ada yang Protestan, ada yang Katolik dan sebagainya, ya kan. Tapi alhamdulillah Islam walaupun ada berbagai firaq, berbagai cabang-cabang, tapi insya Allah tauhidnya tetap satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang lain kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali tadi ke
cerita ataupun kisah Abdul Muthalib yang menemukan apa? Sumur Zam-Zam. Setelah menemukan sumur Zam-Zam, maka nama beliau semakin, kalau bahasa kita, semakin moncer, ya. Di mana? Di daerah Mekah, di kota Mekah. Maka beliau jadi orang yang sangat dihormati. Dan seperti kami sampaikan tadi, dengan mudahnya alhamdulillah sekarang beliau, bukan sekarang, waktu itu ya, beliau sangat mudah untuk mendapatkan air, ya, mendapatkan air untuk memberikan makanan dan minuman kepada jamaah haji. Kalau dulunya mungkin mencari mata air ataupun sumber-sumber yang lain, tapi sekarang dengan adanya air Zam-Zam waktu itu sudah ketemu, maka dengan mudah bisa memberikan layanan kepada para jemaah haji. Kemudian waktu itu kan punya anak baru Al-Harith, dan juga wallahu alam apakah sudah ada anak yang lain, tapi anak itu baru sedikit. Kemudian beliau bernadar. Apa nadarnya? Abdul Muthalib bernadar, kalau aku nanti punya banyak keturunan sampai 10 anak laki-laki, maka akan aku kurbankan 1 orang anak laki-lakiku, akan kusembelih di depan Ka'bah. Itu kata siapa? Abdul Muthalib. Pernah dengar ya kisahnya? Yang sudah alhamdulillah, yang belum jadi tahu insyaallah. Jadi ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muthalib ini punya berapa anak? Ada yang tahu? Hadiahnya apa, Min? Punya? Ini mungkin di dalam buku mungkin ada perbedaan ya, tapi yang sempat saya pelajari adalah punya 16 orang anak. Bapak Ibu ada berapa anaknya? Ini zaman dulu, bahkan ibu-ibu kita dulu mungkin, atau nenek-nenek kita itu kalau di kampung, yang di kampung ya, wah anaknya tuh banyak-banyak sampai 8, 10 sebagainya. Sekarang sudah agak jarang yang seperti itu. Nah, karena ada katanya KB. KB itu apa? Keluarga besar. Atau keluarga berencana. Ya, keluarga berencana besar gitu kan ya. Jadi ada yang KB dengan 2 anak, ada yang KB artinya keluarga besar gitu. Monggo mau pilih yang mana. Yang jelas yakin saja bahwa rezeki itu Allah yang mengatur, dan kita tetap wajib untuk berusaha. Nah, ada 16 orang anak, 10 anak laki-laki, 6 orang anak perempuan, ya. Dan dari 10 anak laki-laki ini, 6 orang anak meninggal sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, ya. Jadi masih dalam masa fatrah. Siapa saja nama anaknya? Namanya adalah yang tadi, Harith, anak yang pertama. Kemudian ada namanya Dirar, Muqaddam, Hijr, Zubair, dan Abdullah. Abdullah ini adalah siapa? Bapaknya, ayahnya Rasulullah SAW. Beliau anak bungsu sebenarnya, tapi wafatnya memang sebelum masa kenabian, bahkan sebelum Rasulullah lahir. Sekitar mungkin usia 6 bulan dalam kandungan, ya. Rasulullah, ayah dari Rasulullah Abdullah ini wafat. Jadi ada 6 orang anak laki-laki dari Abdul Muthalib yang wafat sebelum apa? Rasulullah diangkat menjadi nabi. Karena Rasulullah diangkat menjadi Rasul, nabi di usia berapa? 40 tahun. Nah, kemudian ada 4 orang paman Rasulullah SAW yang hidup sampai Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Siapa saja? Yang muslim itu ada 2 yang masuk Islam. Namanya siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib, sama satu lagi Abbas, ya. Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Bahkan Abbas bin Abdul Muthalib ini yang punya anak namanya Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang doanya pernah kita waktu itu kita bahas. Itu hidup sampai setelah Rasulullah wafat, di masa, kalau tidak salah, masa Khalifah Abu Bakar atau Umar bin Khattab, ya. Kemudian ada 2 paman beliau yang kafir. Siapa namanya? Abu Lahab, betul. Abu Lahab, dan satu lagi Abu Thalib. Masya Allah, ini udah nguyai segoro saya ini kalau bahasa Jawanya ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah semuanya pada sering baca sirah nabawiyah. Kemudian punya 6 orang anak perempuan. Yang pertama nama Sofiyah. Sofiyah adalah ibu daripada sahabat Zubair bin Awwam, ya, Zubair bin Awwam. Kemudian ada Ummu Hakim, ada Atiqah, Umaymah, Arwah, dan Bar. Abdul Muthalib ini
Abdullah ya, Abdullah ini anak bungsu dan anak yang ke-10, maka sesuai janjinya ya, janji dari siapa? Abdul Muthalib waktu itu ingin kalau punya anak 10, laki-laki 10, maka akan dikorbankan siapa? Salah satu di antara 10 anak laki-laki itu. Maka kemudian dia datang ke seorang dukun wanita. Nah, ini zaman dulu ya, dan dulu belum diutus Rasulullah menjadi nabi gitu. Nah, wallahu alam hukumnya seperti apa waktu itu. Tapi yang jelas kalau sekarang kita tidak boleh mendatangi dukun. Kalau dukun beranak boleh, dukun pijit boleh. Tapi dukun yang meramal ataupun menjampi-jampi yang tidak syar'i, maka itu hukumnya haram. Sampai Rasulullah sampaikan, man ata'arrafan aw kuhanan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Yang mendatangi apa? Para peramal ataupun dukun kemudian membenarkan apa yang diramalnya atau diucapkannya, maka tidak diterima sholatnya berapa? 40 hari 40 malam maksudnya ya. arba'ina yauman. Maka wala'iyadzubillah, kita jangan sampai ada kita dan keluarga kita yang mendatangi dukun-dukun seperti itu. Dan zaman sekarang ini banyak ya yang berkamuflase, ya bentuknya mungkin tidak yang apa namanya, mungkin kan dukun-dukun biasanya rumahnya mungkin ada tempat prakteknya yang ngeri gitu ya ataupun settingannya seperti apa, gelap dan sebagainya. Sekarang tidak selalu seperti itu. Ada juga mungkin dukun-dukun yang apa, yang berpakaian bahkan seperti orang-orang soleh. Maka hati-hati ya. Ada orang soleh beneran yang kemudian Allah berikan ilham katakanlah, tapi juga bukan tujuannya untuk meramal, tidak gitu ya. Tapi kalau kita jangan sedikit-sedikit kemudian karena kita penasaran, kita mencari orang, bagaimana masa depan saya, bagaimana rezeki saya dan sebagainya. Dulu ada kebiasaan orang Arab apa? Kalau mau melakukan sesuatu, entah bepergian atau melakukan hal yang lain, itu melakukan undi nasib dengan panah. Nah, maka ditulislah yang pertama misalkan safar, pergi, tidak safar, tidak pergi, atau dan yang ketiga kosong. Ada 3 anak panah, maka nanti diambil salah satu. Kalau yang keluar safar, ya udah berarti jadi jalan nih kita. Nah, kalau yang keluar tidak safar, oh berarti nggak jadi. Kalau yang keluar tuh kosong, berarti diundi lagi. Nah, dulu mungkin pernah kita ada yang praktek gitu, tapi tidak syirik insya Allah. Ada apa? Pilihan A B C D, kancingnya dihitung A B C A. Itu mengundi juga, tapi insya Allah itu nggak termasuk yang syirik ya. Tapi hal yang kayak gitu, dia nasib ini kan yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita berhusnudzon kepada Allah, kemudian kita jalan dengan doa. Maka yang Rasulullah ajarkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini doa apa? Doa bepergian, doa keluar rumah. Ya untuk bepergian tentunya, mau ke masjid pun, mau ke tetangga pun boleh baca doa itu. Nah, kalau yang doa naik kendaraan beda lagi ya. Jadi jangan dicukupkan dengan doa keluar rumah. Nah, keluar rumah kalau jalan kaki yang ya udah nggak usah baca doa kendaraan. Tapi kalau keluar rumah habis itu naik kendaraan, berarti harus membaca juga ya. Jadi ada doa keluar rumah, ada doa naik kendaraan. Apa doa naik kendaraan? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu gunanya apa? Ya Allah, ini tunggangan saya ini. Kalau dulu kan tunggangannya bernyawa ya, memang ya. Jadi ya kan bisa aja yang terjinak kemudian di tengah jalan kemudian apa? Memberontak ya. Nah, sekarang kalau mobil ataupun motor gimana? Ya siapa tahu nanti kalau nggak didoain jadi macet misalkan, mogok ya kan? Didoain sama apa? Minta sama Allah semoga lancar-lancar aja nih, gitu kan ya. Nah, kembali ke tadi, bagaimana kemudian Abdul Muthalib datang ke dukun wanita, kemudian di sana dia berkata kepada dukun tersebut bahwasanya dia ingin mengorbankan salah satu dari anaknya. Maka ditulislah 10 anaknya, nama-namanya, nama anak laki-lakinya itu ya.
Kemudian keluarlah nama, setiap diundi 3 kali itu keluar Abdullah. Tapi bukan Abdullah Mutakin. Ya, Abdullah 3 kali Abdullah. Udah ini memang, padahal sebenarnya ada niat dari Abdul Muthalib. Ini yang saya dengarkan dari ceramah juga ya, bahwasanya kalau yang keluar itu bukan Abdullah, itu langsung akan dieksekusi. Kalau yang keluar kakaknya misalkan siapa gitu, itu langsung dieksekusi. Tapi apa? Kalau yang keluar Abdullah karena anak kesayangan dan anak bungsu, udah coba lagi sampai tiga kali. Ternyata yang keluar terus Abdullah. Kemudian sudah hampir ya dibawa ke depan Ka'bah, mau dieksekusi gitu kan, disembelih. Orang-orang Mekah lihat, "Hei Abdul Muthalib, apa yang kamu lakukan? Kamu pengen bunuh anak kamu. Itu anak kesayangan kamu, kenapa kamu mau bunuh gitu?" Ya, aku sudah bernazar dulu untuk apa? Mengorbankan salah satu anakku gitu. Nah, maka tarik menariklah waktu itu antara penduduk Mekah dan juga Abdul Muthalib. Yang ini, sini mau tak sembelih. Jangan, sini. Tarik menarik sampai dalam apa? Ada yang mengatakan bahwasanya telinga Abdullah karena ikut, ya saking banyak yang narik ya, nggak cuma tangan yang ditarik itu, sampai telinga juga ditarik, sampai luka telinganya Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian akhirnya mereka datang lagi ke dukun, ya. Tapi ingat lagi, jangan sampai ini jadikan syariat sekarang, tidak boleh sekarang. Datang ke dukun lagi untuk minta pencerahan gitu waktu itu. Jadi gimana ini, penduduknya nggak setuju, tapi saya udah bernazar gitu kan. Kemudian ditanya oleh dukun itu, berapa diat membunuh orang di Mekah? Kalau ada orang membunuh orang lain, ya kemudian dimaafkan, kemudian harus membayar diat atau tebusan, berapa diatnya? 10 ekor unta katanya. Oh gitu, di Mekah 10 ekor unta. Maka diundilah antara 10 ekor unta dan Abdullah. Ya, 10 ekor unta Abdullah, 10 ekor unta Abdullah. Ternyata yang keluar tuh selalu Abdullah. Ya, sampai berapa? 10 kali. Dan akhirnya apa? Ternyata ada jalan keluar. Ya sudah, kamu sembelihlah 100 ekor unta untuk menggantikan nyawa dari Abdullah. Siapa? Ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disembelihlah 100 ekor unta menggantikan nyawa dari Abdullah. Akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih. Kalau disembelih waktu itu, Nabi Muhammad dari mana gitu. Wasilahnya kan itu kan, seperti itu. Maka Rasulullah pernah mengatakan, ana ibnu dzabihain, aku adalah anak dari 2 orang yang pernah mau disembelih. Siapa? Yang pertama ayahnya langsung Abdullah, yang kedua Nabi Ismail alaihissalam. Nah, seperti itu, anak ibnu adz-dzabihain. Nah, kemudian ntar saya minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, setelah tidak jadi disembelih, ketika sudah berusia tidak pastikan ya berapa belas tahun ataupun sekitar 20 sekian tahun ya, akhirnya Abdullah dinikahkan dengan siapa? Siti Aminah ya. Dan dari beliau alhamdulillah kemudian beliau hamil siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sampaikan bahwasanya sekitar usia 6 bulan dari kehamilan ya, Allah Subhanahu wa taala qadarullah ya, dengan izin Allah mengambil siapa? Abdullah. Maka Rasulullah SAW bahkan sebelum lahir sudah yatim. Maka hikmahnya diantaranya apa? Mari kita sayangi anak-anak yatim. Rasul kita itu yatim ya. Kita sayangi anak yatim, terutama apalagi anak yatim yang tidak mampu. Memang ada anak yatim yang mampu, ada. Anak yatim ditinggalin warisan 5 miliar misalkan, ada. Gitu. Itu pun tetap butuh kasih sayang, ya. Dan tanggung jawab siapa? Dari pamannya. Karena paman itu menggantikan sosok ayah tersebut. Maka ketika ada saudara kita misalkan atau saudari kita kemudian
meninggal punya anak, tolong sebagai paman itu perhatikan, itu termasuk anak kita, ya. Perhatikan betul-betul karena dia anak yatim. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika beliau sudah yatim, awalnya diasuh oleh siapa? Ibunya, walaupun hanya sebentar. Kemudian diasuh oleh siapa? Kakeknya sekitar 2 tahun, kemudian baru diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai beliau dewasa, bahkan diangkat menjadi Rasul gitu. Maka tanggung jawab sebagai seorang paman kalau punya saudara yang meninggal, usahakan betul-betul diperhatikan gitu kan ya. Jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Tadi setelah Abdullah ini meninggal, kemudian sekitar 3 bulan setelah itu Rasulullah SAW lahir, ya. Maka ketika Rasulullah SAW lahir, ada peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi waktu itu. Apa diantaranya? Ketika Rasulullah SAW lahir, ini ada sebuah kisah tapi belum bisa dipastikan kebenarannya, ya. Jadi kata orang-orang Yahudi waktu itu, ketika seorang nabi terakhir itu lahir, maka akan ada bintang namanya bintang Ahmad. Nanti jadi nama anak nih. Bintang Ahmad. Ada bintang M1 itu. Ya, bintang Ahmad katanya, kata orang-orang Yahudi. Dan bintang Ahmad itu nanti akan nampak, ya. Akan nampak kapan? Ketika Rasul yang terakhir itu lahir. Dan ternyata pada hari itu adalah ada yang mengatakan 50 hari setelah penyerangan Abraha. Ada yang mengatakan 55 hari setelah penyerangan Abraha dan pasukannya ke kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke dunia. Dan sebelum itu ternyata ada mimpi luar biasa yang terjadi pada ibunya, siapa? Siti Aminah. Dalam mimpinya itu beliau melihat bahwasanya bayi yang dilahirkan itu memancarkan cahaya ke seantero dunia. Jadi mimpinya aja luar biasa. Maka biasanya kalau orang-orang yang Masya Allah, memang Allah berikan hal yang luar biasa seperti itu, mimpinya itu bukan mimpi sembarangan gitu, ya. Dan ini juga beliau adalah orang-orang yang memang terpilih, dan leluhur-leluhurnya adalah orang-orang yang sangat dihormati di kalangan kaumnya. Nah, ketika akhirnya lahir, ya, ini ada beberapa hal yang mungkin dalam satu kitab dan kitab lainnya tidak selalu sama, tapi di antaranya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW lahir itu sudah dikhitan. Ada yang mengatakan belum, tapi lebih banyak yang mengatakan sudah dikhitan. Kemudian Rasulullah ketika lahir itu pusarnya itu sudah putus, maksudnya sudah tidak perlu motong lagi gitu. Nah, mungkin ada pendapat lain yang mengatakan tidak, ya. Kemudian ketika Rasulullah SAW lahir itu ada peristiwa yang luar biasa, diantaranya adalah waktu itu selain tadi bintang, ya, bintang yang yang katanya muncul, ya, dan ada seorang sahabat Nabi namanya Hasan bin Thabit, seorang penyair. Hasan bin Thabit itu waktu itu beliau sudah berusia 7 tahun, ya. Beliau menyaksikan bahwasanya waktu itu orang-orang Yahudi mengatakan, wah itu ada bintang Ahmad, gitu katanya. Walaupun wallahu alam riwayat ini betul atau tidak perlu diperdalam, tapi setidaknya itu adalah hal pengagungan terhadap lahirnya junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada hal lain yang luar biasa juga, yaitu waktu itu api yang disembah oleh orang-orang Majusi itu padam, ya, padam dan tidak bisa dihidupkan lagi setelah itu, ya. Kemudian ada hal luar biasa yang lain adalah waktu itu Kisra, istananya Persia itu berguncang, dan 14 entah tiang ataupun terasnya itu rubuh, ya. Kemudian Kisra ini bertanya kepada
ahli nujum ataupun dukun-dukun waktu itu di sana, apa ini maksudnya? Telah lahir seorang Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan umur dari kerajaan Persia ini hanya 14 raja lagi. Gitu loh. Itu kata ahli nujum itu gitu. Tapi kita nggak perlu mempercayai. Cuman qadarullah tuh hampir mirip dengan kenyataannya. Ternyata yang mikirnya awalnya 14 raja berarti kan satu raja paling nggak bisa 50 tahun lah gitu. 50 kali 14 berapa? 4 kali 5 20. 70 tahun ya, 70 tahun, 700 tahun, wah masih lama itu. Tapi qadarullah ternyata apa? Dalam waktu sekitar 4 tahun itu ada 10 kali pergantian Kisra, karena saking gonjang-ganjingnya waktu itu. Sampai Kisra waktu itu, ya kerajaan Persia selesainya pada masa, saya ingat saya pada masa Umar bin Khattab kalau nggak salah. Wah udah titit-titit nih. Oke, 10 menit lagi insya Allah, biar nanti setelah itu kita bisa langsung sholat isyraq ataupun sholat syuruk. Karena kalau sholatnya sekarang itu nggak boleh. Ini matahari sedang muncul di antara dua tanduk setan. Tidak boleh sholat isyraq itu pas titit kayak gini. Tapi tunggu setidaknya 10 sampai 15 menit setelah itu, baru itulah awal dari waktu sholat duha. Maka pendapat pertama mengatakan sholat isyraq itu adalah sholat duha yang di awal waktu. Tapi pendapat kedua mengatakan sholat isyraq itu adalah apa? Itu memang sholat isyraq. Sholat duha nanti ada lagi. Wallahu alam, dua-duanya ada dalilnya masing-masing. Monggo kita mau milih yang mana. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini tititnya sampai semenit ya. Panjang. Ya. Wah, tadi sampai mana kita jadi akhirnya? Enggak, sebelum isyraq. Tadi Rasulullah SAW, kejadian luar biasa tadi ya, yang Kisra Parsi tadi, Kisra Persia itu pada terasnya rubuh ya, yang diramalkan maka ada 14 raja lagi. Setelah itu Persia tidak bisa memiliki kejayaan seperti sebelum-sebelumnya. Nah, itu diantaranya hal-hal yang luar biasa. Ada beberapa hal lain yang mungkin tidak kami sebutkan untuk pertemuan kali ini dengan kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan disebutkan dalam salah satu kitab itu yang saya baca bahwasanya dari dari kemaluan ibu beliau itu memancar cahaya yang luar biasa ketika lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang maka ketika lahir itu semuanya berbahagia. Bahkan Abu Lahab pun awalnya itu juga berbahagia sebelum akhirnya terus kafir gitu, nggak mau beriman. Gitu ya. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW lahir, kakeknya datang. Siapa? Abdul Muttalib. Berbahagia sekali kakeknya ini ketika punya cucu laki-laki dari anak kesayangannya Abdullah. Walaupun Abdullah sudah wafat. Kemudian dibawalah anak itu ke dalam Ka'bah. Bayi itu dalam Ka'bah, dan dalam Ka'bah itu beliau berkeliling dan dinamakan bayi tersebut siapa? Muhammad. Waktu itu satu Mekah belum ada orang yang namanya Muhammad. Maka orang-orang Mekah waktu itu pada mencibir, apaan tuh Muhammad? Apaan nama Muhammad? Belum pernah ada sebelumnya namamu Muhammad itu. Ternyata ada sejarahnya ini. Apa sejarahnya? Suatu hari ini mungkin ketika Abdul Muttalib masih muda waktu itu, entah sudah menikah atau belum, beliau melakukan perjalanan ke Syam bersama 4 orang temannya. Ya. Dan di sana beliau bertemu dengan seorang pendeta atau rahib. Rahib itu mengatakan bahwasanya bertanya kepada mereka 5 orang ya, kalian dari mana? Kami dari kota Mekah. Wahai orang Mekah, tahukah kalian nanti akan ada seorang nabi yang diutus dari kota kalian, namanya Muhammad. Gitu. Maka ketika mereka pulang dari Syam, ya, mereka menunggu-nunggu kalau punya anak atau punya cucu laki-laki, mereka akan namakan Muhammad.
Dan ternyata orang pertama yang punya cucu waktu itu setelah pulang dari Syam itu adalah Abdul Muthalib. Maka dengan bangganya beliau menamakan Muhammad. Masya Allah. Dan itu nama pertama dan sekarang menjadi mungkin nama terbanyak yang ada di dunia. Ya, ada Muhammad Arif, ya kan? Ada Muhammad Iqbal, ada Muhammad Wahid, dan Muhammad yang lain. Ya, harapannya adalah agar anak-anak tersebut mempunyai iman, Islam, akhlak seperti baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada hal yang unik. Ada teman saya, nama anaknya saya lupa belakangnya. Pokoknya ada Muhammadnya. Katakanlah namanya Muhammad Iqbal. Tapi dia nggak mau manggil nama anaknya Muhammad. Kenapa? Kok kebanyakan seperti itu? Orang namanya Muhammad siapa, yang dipanggil bukan Muhammadnya tapi belakangnya. Kalau orang-orang Arab biasanya namanya cuma satu, Muhammad ya Muhammad aja. Atau ada yang kalau orang Mesir tuh Muhammad dijadikan Hamada namanya ada. Kemudian Ahmad, pokoknya satu nama aja. Tapi orang-orang Indonesia ini unik ya, namanya panjang-panjang gitu kan. Makanya nama saya aja Abdullah Mutakin Ramadan. Saya dulu tanya, nama bapak kamu Mutakin ya? Abdullah Mutakin. Kakek kamu Ramadan ya gitu. Bukan, itu nama saya semua itu. Wah, panjang sekali nama kamu. Ya. Nah, ketika dinamakan Muhammad, ya, maka tadi sempat mencibir karena belum ada waktu itu namamu Muhammad. Dan ternyata tidak sembarangan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala ternyata beliaulah bayi yang nanti di usia 40 tahun diangkat menjadi Rasul yang amat mulia, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat sebentar ya. Sama-sama ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Rindu kita sama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau sholawat kayak barusan itu teringat masa-masa kecil di mana ketika kami kecil dan dan adik-adik kami digendong ya sama orang tua. Kalau pas lagi nangis itu sholawat seperti itu, ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sirahnya nanti kita lanjutkan next time. Kita masih ada 5 menit lagi insyaallah. Intinya ini sudah sampai pada kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengambil hikmah sebentar sebelum kita nanti berpisah dan kita melaksanakan salat Isyraq. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia makhluk yang paling mulia, dan akhlak beliau, ya Allah, apa kata Siti Aisyah? Khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka sudah menjadi kewajiban bagi kita mendidik anak-anak kita dekat dengan Al-Quran. Anak orang tua, manusia yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia. Mulia itu jangan selalu dihitung dengan harta. Mulia itu tidak ada bandingannya, karena yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sering para kiai, para ulama, para habaib bilang, bagaimana kota Mekah tempat turunnya turunnya Al-Quran menjadi tempat yang paling mulia. Seperti itu pula kota Madinah. Rasulullah orang yang diamanahkan ataupun diturunkan oleh Al-Quran jadi orang yang paling mulia. Maka kita sebagai pengikut Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW, kalau pingin ikut mulia, dekatkanlah diri kita semuanya dengan Al-Quran. Tadi saya sambung sedikit.
anak teman kami ya yang kemudian namakan Muhammad, kok kenapa nggak menyebut anaknya jadi Muhammad gitu, hei Muhammad gitu. Apa kata beliau? Kata kawan saya itu, sahabat saya tidak mau kalau suatu saat pas kami ini lagi marah karena anak lagi bandel, kemudian kami berteriak-teriak menyebut nama Muhammad yang bandel gitu. Ya Allah, sampai seperti itu. Tapi mungkin kalau bagi bapak-bapak ataupun kita yang punya anak ada namanya Muhammad gitu, ya pas kita marah ingat, ini namanya nama Nabi loh, gitu kan ya. Maka apa? Kita jadinya marahnya tuh lambat-lambat aja, maksudnya jangan terlalu tinggi. Hei nak Muhammad gitu. Yang tadinya mau teriak-teriak nggak jadi karena ingat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu konsekuensi kalau menyebut nama, mempunyai anak namanya ada Muhammadnya dan menyebut namanya dengan Muhammad. Akhir-akhir ini sayang sekali gitu ya. Bukan akhir-akhir ini. Ya sudah sekian kurun waktu ya. Begitu banyak nama Muhammad, tapi banyak orang yang tidak menghargai nama dirinya. Tidak ingat bahwa dirinya namanya ada Muhammadnya. Ada Muhammad tapi kok korupsi misalkan. Ada Muhammad kok mencuri. Ada Muhammad kok berkata-kata kotor. Sebenarnya tidak ada. Ya kan? Sebenarnya tidak ada. Kenapa? Karena Muhammad yang hakiki adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi yang punya anak khususnya namanya Muhammad, ingatkan selalu bagaimana profil pribadi beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau anak yang namanya Muhammad tapi tidak kenal siapa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akhlaknya akan menjauhi akhlak dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali tentang Al-Quran, maka mari kita dekatkan kita dan keluarga kita dengan Al-Quran, minimal dengan yang pertama adalah mari sama-sama, ini nasihat untuk saya sendiri dan keluarga dan juga untuk semuanya, coba dimutabaah, dievaluasi tilawah harian kita dan anak-anak sama suami istri ya, pasangan kita. Insya Allah kalau istiqomah keluarganya itu tambah adem, ayem, tentrem ya. Tapi kalau ada kesenjangan, jomplang gitu ya, yang suami rajin baca Quran, istrinya jarang, atau sebaliknya kalau ada konflik itu gampang tersulut. Tapi kalau frekuensinya sama, suami istri ibadahnya sama-sama bagus, sama-sama rajin baca Quran, sama-sama hadir taklim gitu kan ya, insya Allah kalau ada masalah itu tidak lama kemudian selesai ya. Kenapa? Karena frekuensinya udah sama. Kalau frekuensinya yang satu di sini, yang satu di sini ya susah. Oke, sebagai penutup, mungkin pernah saya sampaikan juga waktu itu, tapi karena ini pengalaman dari salah satu ustadz kami yang punya jamaah yang sangat unik ya, sudah saya pernah ceritakan mungkin beberapa bulan yang lalu. Bagaimana seorang suami istri ya, suaminya ini ibadahnya luar biasa, ahli tahajud, ngaji dan sebagainya, tapi istrinya itu apa? Istrinya itu kalau malam, dulu masih ada itu yang ditutup Pak Anies Baswedan tuh, Alexis. Istrinya tuh kalau malam datangnya ke sana. Tapi suaminya apa? Khusyuk ibadah. Didoakan terus istrinya biar sadar. Itu kan. Kira-kira Bapak seumpama, tapi enggak insya Allah, kok punya istri jenengan lagi tahajud, istrinya ngelayap ke klub, kira-kira gimana? Dipecat apa enggak? Mungkin besoknya langsung dipecat gitu kan ya. Tapi suami ini luar biasa. Apa? Dia doakan terus istrinya sampai setelah sekitar hampir 20 tahun istrinya taubat, hijrah, pakai kudung lebar dan semua, masya Allah. Cerita ke Ustadz, dapat istri kayak gini harus nunggu 20 tahun. Ya, insya Allah istri kita ini nggak ada yang separah itu, jadi syukuri. Ya, dan kalau suaminya wallahu alam, semoga sih rajin tahajud seperti bapak yang saya ceritakan tadi. Ya, demikian mungkin kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga next time di akhir bulan kalau saya di sini bisa ketemu kembali dengan jamaah sekalian. Tapi kalau belum di sini, karena sekarang ini kami dengan Ustadz Azam, kenal ya Ustadz Azam ya, kan selalu kesini ya beliau, Ustadz Azam Sidki, beliau
abang ipar saya, kami sedang bangun pesantren di Bogor, di daerah Nanggung, sekitar 20 menit dari terminal Liwiliang. Rencana insya Allah tahun depan akan mulai operasi untuk SMP Al-Quran, insya Allah. Jadi mungkin tahun depan mungkin saya akan ada di sana gitu. Dan awal-awal tahun depan ini Januari Februari mungkin persiapan dan sebagainya. Jadi kalaupun tidak bersama-sama dalam kajian subuh, mungkin entah Jumat atau kapan insya Allah kita bisa tetap bertemu. Dan semoga nanti, saya harap kajian sirah ini kalaupun nanti misalkan saya tidak bisa, ada yang menggantikan. Kenapa? Kajian sirah itu penting ya, agar kita betul-betul tahu pribadi Rasul yang amat mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mau saya tutup dengan Allahumma barik lana, tapi belum pada sholat kan? Jadi bagusnya mumpung belum pada batal ya, sholat dulu 2 rakaat, setelah itu monggo disantap makanannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi sudah ditutup ya, jadi nggak ada pertanyaan berarti.